Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini teman-teman pada bingung kenapa saya ngisi materi kali ini. Mungkin karena Paris kebetulan yang mata pelajaran perbaikan peralatan rumah tangga itu lagi ada kunjungan di luar kota. Jadi saya di sini untuk menggantikannya. Mungkin sebelum saya menjelaskan apa yang harus saya jelaskan, mungkin di sini ada perkenalan dulu. Nah, di sini nih kan kalau kata orang, kalau tak kenal maka tak apa? Taruh. Tak kenal, kita kenalan dulu. Jadi kita semuanya kenalan dulu. Di sini kan mungkin ada yang belum tahu nama saya kan? Belum. Di sini nama saya Rahmatul Fitrianto. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan. Nah, di sini saya ngomorek nih. Kuliah saya 5115 dulu. Mungkin kalau ada yang lain dari kontak saya, mungkin nomor telepon atau Facebook atau apa yang lain mungkin. Emailnya nanti habis ini saya kasih tahu. Nah, sebelum itu saya ini ingin mengakseskan dulu nih biar kenal satu persatu. Nomor 1 Bipin Setiawan. Ada Bipin Setiawan? Oh, Bipin, ini namanya Bipin ya. Yang kedua itu Nenatur Rahma. Oh, yang ketiga Nurina. Terus Arif Rahman. Lorita Kamu. Siti Zakia. Hadir, Pak. Rahmat Guntur. Ada. Arnoko Satria. Hadir, Pak. Iya Amril. Maulana Yusuf. Satu kampung, Pak. Salimin. Hadir. Budi Sari. Saya. Zainal Cahyadi. Mana, Pak? Riko Julianto. Hadir. Ya, mungkin ada yang belum dipanggil? Mungkin? Moron. Saudara siapa namanya, Pak? Yusuf, Pak. Oh, saudara Muhammad Yusuf ya? Ya, Muhammad Yusuf. Panunya pakai spidol, Pak. Nah, selanjutnya di sini kan karena di sini perbaikan peralatan rumah tangga, mungkin subpokok babnya ini yang akan saya jelaskan ini adalah peralatan rumah tangga yang menggunakan alat pemanas. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa aja sih macam-macam alat peralatan rumah tangga yang menggunakan alat pemanas. Setrika. Nah, di sini teman-teman bisa baca kan? Nggak bisa, Pak. Nggak kelihatan. Nah, di sini ada setrika, lalu kompor listrik, oven listrik, water heater, dan terakhir ada pengering rambut. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa diperhatikan dulu, soalnya nanti saya ada pertanyaan buat nambah-nambah dari kalian. Ya. Yang pertama itu setrika. Apa sih setrika? Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu di sini setrika. Gosokan. Gosokan ya. Ada punya sekolah di ruangan nggak pinjam kan? Pakai alat, Pak. Nah, di sini kalau secara ilmiahnya mungkin kalau kita lihat di modul yang saya punya, setrika adalah alat yang dipanaskan dengan menggunakan daya listrik dan digunakan untuk menghilangkan kerut-kerut pada pakaian atau baju lainnya yang terbuat dari kain sehingga licin dan rapi. Nah, biasanya sebelum kita berangkat kuliah, sekolah, atau mungkin main ke rumah teman, biasanya bajunya setrika dulu. Nah, di sini kan setrikanya itu ada dua jenis, yaitu setrika kering, setrika uap. Mungkin ada yang tahu setrika kering itu kayak apa? Setrika kering mungkin di rumahnya? Biasa di rumah. Kan saya nggak tahu yang bisa di rumah seperti apa. Mungkin jenisnya seperti apa mungkin? Yang ada air gitu. Nih, kalau biar tahu jelasnya nih kan. Merahnya Mas, berarti Bapak jangan di rumah ya. Milik Pak, Mas. Berarti Bapak. Nah, ini setrika kering kan biasanya. Ya. Nah, itu biasa. Nah, yang kedua ini setrika uap. Biasanya di sini ada uapnya. Jadi kita kalau setrika kering itu kan biasanya pakai apa sih, pelicin gitu kan. Nah, kalau setrika uap ini kita nggak usah pakai pelicin, soalnya dia Udah licin. ada uapnya untuk langsung menghaluskan. Udah licin. Nah, iya. Nah, selanjutnya bagian utama dari setrika. Di sini ada kabel daya. Kabel daya ada kabel fleksibel. Kabel biasa kan ada kawatnya tuh di apa sih, dilapisi oleh isolasi biar tidak kena orang yang menyetrikanya. Nah, di sini biasanya kabelnya itu fleksibel. Soalnya biar pas maju mundurnya kan kalau ketarik kan bahaya juga kan. Lalu yang seterusnya itu elemen pemanas. Nah, di sini kenapa tadi peralatan rumah tangga yang menggunakan elemen pemanas. Nah, elemen pemanas di sini sangat penting karena suatu elemen yang akan membangkitkan panas bila dialiri listrik dari elemen pemanas. Nah, sumbernya gimana sih dibangkitkan? Nah, nanti untuk lebih jelasnya ada di prinsip kerja mengenai elemen pemanas tersebut. Nah, yang terusnya ini ada alas. Nah, alas ini biasanya alas di bawahnya kan. Mungkin kalau bisa kita lihat langsung gambarnya, di sini ada gambarnya. Pinjam dong. Nah, ini kita bisa lebih jelas lagi nih. Kok bagian-bagiannya. Nah, mungkin ada yang kelihatan nggak? Sampai kalau kelihatan? hapus belum? Mungkin saudara siapa tadi? Sena. Kelihatan nggak gambarnya? Orang, mungkin. Oh, kelihatan ini. Nah, di sini kan tadi ada alat, ada penutup bambu keras, ada pemanas, pemegang, dan kontrol. Nah, yang pertama alas.
Alas ini dibuat dari bahan anti karat. Nah, kita lihat di bawahnya itu biasanya anti karat kan. Terus kalau bisa biasanya sih orang bilangnya teflon. Soalnya biar nggak lengket. Nah, ya itu saudara Nurlina tuh pintar. Biar lengket, terus biar kotoran-kotorannya juga biasanya nggak ikut ke bawah gitu kan. Nah, yang kedua ini ada penutup pemberat di bawahnya kan. Biasanya kenapa sih dikasih pemberat segala gitu kan? Terbang Pak. Nah, biar pas kita nyetriknya tuh atau licin terus jadi enak pas kalau saya bisa nyenteng ya. Tuh gini. Ya kan? Teman-teman kan bisa mereka sendiri lah. Nah, itu penutup pemberat. Nah, yang berbalas ini tadi kan elemen yang dikasih listrik jadi biar panas. Nah, yang terakhir ada dua ini. Ada pemegang, ada kontrol. Pemegangnya kan, biasalah gagangnya kan, dibuatnya dari isolasi juga, biasanya plastik kan, biar kita juga nggak panas. Kalau zaman dulu itu biasanya sering kayak apa sih? Kayu. Nah itu kan, kayu itu juga tidak mengalirkan listrik, jadi juga nggak mengalirkan panas, jadi itu juga baik. Kalau misalnya masih jadul kan, di kampung-kampung biasanya masih ada mungkin di kampung. Contohnya di mana? Nah, yang terakhir ini kontrol itu kan biasanya sih saklar on off gitulah. Kan di sini ada saklarnya, di sini ada. Biasanya kalau mungkin yang bagus ada temperaturnya mungkin ya. Nah, kalau misalnya temperaturnya udah panas, itu udah maksimal biasanya dia mati sendiri karena biar nggak mengalirkan listrik terus. Nah, di sini mungkin ada prinsip kerja. Nah, mungkin ada yang belum tahu prinsip kerja dari setrika. Tahu. Nah, di sini nih kita lihat prinsip kerjanya. Oke, Ibu Peri ya. Nah, ini prinsip kerja setrika. Biar kita kenapa di sini sih saya tahu biar kalau saya dulu belajar. Ya, setuju Pak, setuju. Pas saya dulu belajar MP gitu kan, menciptakan suasana apa menyenangkan biar Anda pun di sini tertarik gitu kan. Daripada kita kusut kan kata-kata anak muridnya gitu kan. Kan nggak penting ini kita. Kalau bisa disetrika Pak. Nah, sekarang lanjutin nih. Mungkin nanti pas praktek nanti saya ajarin cara merawatnya. Sekarang prinsipnya dulu nih. Prinsip kerja setrika. Bila setrika dihubungkan di sumber tegangan listrik, pas dicolokin peluknya, dihidupkan, on kan itu nyala, lampu merahnya kita bisa on-in. Nah, maka listriknya mengalir melalui elemen panas. Nah, di sini fungsi dari elemen panas tadi kan. Dari listriknya mengalir ke elemen panas. Dengan adanya listrik yang mengalir ini, elemen panas membangkitkan panas. Panas ini kemudian disalurkan secara konduksi pada permukaan dasar setrika. Nah, permukaan yang digunakan untuk mengizinkan pakaian seperti kita tadi alatnya kan. Ya mungkin saudara Yusuf nih. Jangan berisik dulu, nanti saya tanya nih. Ya lanjut. Nah, panas yang dibangkitkan ini akan terus meningkat bila listrik terus mengalir. Oleh karena itu bila setrika tidak dilengkapi dengan pengatur suhu, tadi kan ada kan yang saklarnya itu pengatur suhunya. Untuk mencegah terjadi panas lebih setrika harus diputuskan dari sumber listriknya kan. Dan disambungkan kembali bila kompresor dengan demikian ini terjadi secara berulang. Namun bila setrika sudah dilengkapi dengan pengatur suhu, seperti saya bilang tadi, maka setrikanya akan diputuskan aliran listrik secara otomatis. Baliknya bila suhu menurun sampai harga tertentu, setrika juga akan secara otomatis mengubah aliran listriknya. Demikianlah siklus ini berulang. Ya mungkin untuk kesempatan ini mungkin ini aja, mungkin karena waktunya juga berhubung cuma sedikit, saya ada kuliah lagi di luar. Nah, mungkin habis ini kita ada pertanyaan tadi kan, saya udah bilang di awal kan, biar nanti ada nilai tambahan nih buat ke Pak Aris saya sampaikan. Nah, mungkin siapa nih yang bisa jawab nih ya? Oke. Ya Pak, saya belum bikin pertanyaan nih. Gimana? Nah, ini sebelumnya kita tutup dulu biar kita nggak pada tahu kan. Oke. Mungkin, nah coba sebutkan nih teman-teman, bisa sebutkan ya nih macam-macam peralatan rumah tangga yang tadinya menggunakan elemen pemanas. Ada 5 mungkin. 5 atau 4. Ada yang tahu nggak? Mono Pak. Catokan rambut. Tunjuk tangan dulu dong. Ayo, masa nggak ada yang berani nih? Saya Pak. Ya mungkin saudara Sena nggak usah takut, biar nggak kering udah nilai. Terus apa lagi mungkin tadi? Kompor panas lah. Kompor listrik. Nah terus apa lagi mungkin? Saudara Sena nanti dulu, nanti kamu bisa nilai bu. Saudara Sena pergantian. Oh, air dryer Pak. Air dryer. Terus ada lagi? Catokan. Sama aja kan. Nah ya mungkin itu aja. Pemanas air. Mungkin karena waktunya juga habis, saya juga hanya bisa memberikan satu pertanyaan. Tadi siapa namanya? Saudara siapa? Sena Pak. Bentar, saya tahu dulu. Saudara Sena Cahyadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang mau berpartisipasi. Ya, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.